Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan membawakan materi sistem bilangan desimal. Nah, kalian tahu kan sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang sering kita gunakan, mau itu dari tanggal, mau itu dia berupa nominal mata uang, bisa juga dari antrian. Itu adalah bilangan desimal yang biasa kita gunakan. Nah, di sini sistem bilangan desimal yang akan kita pelajari adalah sistem bilangan desimal memiliki 10 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oleh karena itu, bilangan ini disebut dengan bilangan basis 10. Penulisan sistem bilangan desimal untuk membedakan dengan sistem digital yang lain, pada akhir digitnya ditandai dengan angka 10 yang ditulis subscript. Contohnya 458 desimal. Nah, saya tekankan lagi di sini, sistem bilangan desimal untuk sistem komputer dia hanya memiliki 10 digit angka yang dimulai dengan angka 0, 1, hingga 9. Jika di matematika atau di pelajaran umum lainnya, 0 tidak memiliki arti sama sekali. Tapi pada sistem bilangan desimal, pada sistem komputer, 0 adalah angka yang memiliki nilai dan berdiri sendiri. Contoh soal yang pertama, 458 desimal. Cara mengerjakannya, di situ kalian bisa melihat 4 dikali 10 pangkat 2, 5 dikali 10 pangkat 1, dan 8 dikali 10 pangkat 0. Kenapa setiap angka dikalikan dengan angka 10? Karena kita mau mengkonversikan bilangan desimal tersebut. Jadi, setiap angka memiliki pangkatnya masing-masing. Misalkan yang dicontoh itu 458, berarti dia memiliki 3 angka. Kita memulai memberikan setiap nilai itu mempunyai pangkat. Kita mulai dari belakang. 8 memiliki pangkat 0, sedangkan 5 memiliki pangkat 1. 4 memiliki pangkat 2. Jika saya membuat soal 1458. Nah, kalau misalnya 1458 berarti dia memiliki 4 angka. Kalau misalnya di sini dia ada 4 angka, berarti 8 pangkat 0, 5 pangkat 1, 4-nya pangkat 2, 1-nya berarti dia memiliki pangkat 3. Sampai di sini sudah paham? Nah, kita lanjutkan, kita konversikan menjadi 458 desimal. Itu dapatnya dari mana? Nah, di sini kita sudah tahu pangkat-pangkatnya. Kalau misalnya 4 ini pangkatnya 2, 5 pangkatnya 1, dan 8 adalah pangkatnya 0. Maka tinggal kalian kalikan setiap angka yang ada. 4 dikali 10 pangkat 2 ditambahkan 5 dikali 10 pangkat 1 ditambah 8 dikali 10 pangkat 0. Diturunkan 10 pangkat 2 100, 10 pangkat 1 10, 10 pangkat 0 berarti 1. Maka tinggal kalian kalikan di dalam sini. Setelah itu kalian tambahkan 4 dikali 100 adalah 400, ditambah 5 kali 10 adalah 50, dan ditambah 8 kali 1 adalah 8. Maka hasil dari sistem bilangan desimal dari 458 adalah
458 desimal. Inilah hasil kerjanya. Nah, selanjutnya contoh lain bilangan desimal lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jika saya memberikan contoh 4306 desimal, dia ini memiliki 4 digit angka. Kita mulai selalu dari belakang dan dimulai dengan angka 0. Pangkatnya 0. 6 berarti pangkatnya 0, 0 pangkatnya 1, 3 pangkatnya 2, 4 adalah pangkatnya 3. Maka, kenapa di sini 10 tadi saya bilang kita ingin mengkonversikan bilangan desimal. Maka setiap angka yang ada di pertanyaan dan di soal, kita harus menggunakan angka 10 di belakangnya. 4 dikali 10 pangkat 3 ditambah 3 dikali 10 pangkat 2 ditambah 0 dikali 10 pangkat 1 ditambah 6 dikali 10 pangkat 0 sama dengan, tinggal memasukkan angka-angka tiap yang ada, tinggal dikalikan. 10 pangkat 3 1000, 10 pangkat 2 adalah 100, 10 pangkat 1 adalah 10, 10 pangkat 0 adalah 1. Maka 4 kali 1000 adalah 4000, 3 kali 100 adalah 300, 0 dikali 10 0 ditambah 6 kali 1 adalah 6. Maka kita akan mendapatkan hasil 4306. Nah, di sini mulai agak sulit. Sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner memiliki dua simbol, yaitu 0 dan 1, dan disebut sebagai sistem bilangan basis 2. Kalau misalnya dia bilangan desimal tadi, saya selalu menekankan ada isinya 10, berbasis 10, mulai dari 0 hingga 9. Dan pada sistem bilangan biner, dia hanya memiliki dua simbol, yaitu 0 dan 1. Kalian harus ingat, di sistem bilangan komputer, 0 memiliki nilainya sendiri dan bisa berdiri sendiri. Setiap urutan memiliki bobot dalam derajat pangkat nilai basisnya, yaitu 2 atau 2 pangkat n. Nah, di sini 2 pangkat n sesuai dengan yang sistem bilangan desimal tadi. Kalau misalnya dia desimal, dia 10. Berarti 10 pangkat 3, 10 pangkat 2. Karena ini dia bilangan biner, maka dia adalah 2 pangkat 3, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Penulisan sistem bilangan biner untuk membedakan dengan sistem digital yang lain, pada akhir digitnya ditandai dengan angka 2 yang ditulis subscript. Contohnya 100112. Ada 2 kecil di sini kan? Dia yang menandakan adalah bilangan biner. Terdapat 3 istilah khusus pada bilangan biner, yaitu bit, nibble, dan byte. Bit adalah nilai dari 1 digit bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Ingat ya, bit nilai dari 1 digit bilangan biner yaitu 0 dan 1. Nibble adalah bilangan biner yang terdiri atas 4 bit. Nibble itu memiliki 4 bit. Contohnya 0111 dan 1111. Byte adalah bilangan biner yang terdiri atas 8 bit. Contohnya 0000 0001 dan 0110 0111. Nah, jadi yang sering kita bilang contohnya kayak kita mau memeriksa sebuah paket internet, tinggal sekian byte lagi, berarti tinggal dikit dong. Dia contohnya seperti itu. Jadi dia menggunakan nilai atau angka hanya 0 dan 1. Saya tekankan sekali lagi,
di dalam komputer hanya mengenal 0 dan 1, tidak mengenal angka selain dari 0 dan 1. Zaman dulu sebelum ditemukan QWERTY, angka dan huruf A selain 0 dan 1 kita harus mengetiknya menggunakan 01101 hanya untuk membuat huruf A. Gimana lagi kalau misalnya kita mau membuat nama kita yang sepanjang itu dengan menghafalkan setiap angka-angka binernya. Nah, ada contoh soal di sini 10011 biner. Kita masukkan ini sama. Setiap angka biner yang ada di sini, yang 10011 itu kalian pisahkan menjadi seperti bilangan desimal tadi. Setiap angka memiliki pangkatnya sendiri-sendiri. Maka sebelum kalian memberikan pangkat, kalian harus menghitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti memiliki 5 pangkat. Dimulai dari belakang dengan 0 dan diawali dengan 0. Di sininya 1 pangkat 0, di sini 1 pangkat 1, yang ini 0 pangkat 2, 0 pangkat 3, dan ini 0 pangkat 4. Karena dia bilangan biner, maka di sini kalian harus meletakkan 2. Kalau misalnya desimal berarti 10. Nah, 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Maka 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 3 karena dikalikan 0 maka hasilnya 0, 2 kali 2 pangkat 2 hasilnya 0. 1 dikali 2 pangkat 1 adalah 2, 1 dikali 2 pangkat 0 adalah 1. Maka 16 ditambah 2 ditambah 1 adalah 19 biner. Hanya untuk menjumlahkan berapa sih 10011 biner ini dengan angka yang segini banyak, kalian bisa mendapatkan hanya 2 angka ini. Karena di komputer tidak mengenal angka 10. Di komputer hanya tahu angka 0 sampai dengan 9. Sama seperti dengan kalkulator, smartwatch, terus handphone yang kalian gunakan itu tidak ada angka 10, hanya ada 0 sampai 9. Nah, contoh yang kedua. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 digit angka. Selalu saya bilang, kalian menghitung ini dulu, angkatnya ada berapa. Setelah itu, kalian berikan pangkat 0 di belakang. Nih, pangkat 0 nih kan 1 dikali 2 pangkat 0. Kenapa 2? Saya tekankan lagi, 2 adalah untuk menghitung biner. Jadi, langsung aja kita masukkan 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4, 1 dikali 2 pangkat 3, 0 dikali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Sama dengan 2 pangkat 5 adalah 32, 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 3 adalah 8, selebihnya 2 pangkat 2 adalah 4, tapi karena dia 4 dikalikan 0 maka dia hasilnya 0. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 adalah 1. Jadi 11101 biner hasilnya adalah 57. Kedua proses tersebut dapat dikatakan konversi bilangan
antara bilangan biner ke desimal. Dan jika kalian ingin menghitung desimal, kalian jangan lupa kalau desimal adalah bilangan yang memiliki basis 10, sedangkan bilangan biner memiliki basis 2. Maka kalian harus membaca soalnya baik-baik. Contoh seperti ini, saya akan memberikan tugas, hari Sabtu kalian kumpulkan di kertas double folio dan dikumpulkan ke sekolah. Saya hanya memberikan 4 soal, 2 bilangan desimal dan 2 bilangan biner. Nah, 192 desimal, 125 desimal, 11010 biner, 10111 biner. Cara mengerjakannya sudah saya jelaskan ke kalian semua, maka kalian bisa melihat cara pengerjaannya. Di sini adalah bilangan desimal. Kalau misalnya bilangan desimal, dia harus dikalikan dengan 10. Karena bilangan desimal terdiri dari 10 digit angka. Kalau misalnya kalian ingin mengerjakan soal untuk yang biner, maka setiap nilai yang ada harus diberikan pangkat di bagian binernya tersebut. Sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.